Di dalam masalah wudhu lagi, diperintahkan bersih. Oh, berarti hati kita selalu diperintahkan bersih ketika menghadap kepada Allah, di mana Allah Ta'ala itu maha bersih. Ketika kita menghadap saja harus bersih, bahkan ketika tidak bersih, tidak punya hadas, aku punya hadas, megang kitabnya saja nggak boleh. Bahkan masuk rumahnya saja seperti masjid ini, ketika kita dalam keadaan hadas besar tidak boleh. Ini betapa bersihnya Allah, betapa sucinya Allah. Yang kemudian kalau kita diperintahkan bersih untuk menghadap kepada Allah, maka sangat tidak layak kita bersih. Aku menghadap kepada Allah dengan pakaian haram, dengan makanan haram, dengan tempat yang haram. Nah, makanya dalam fikih peradaban kita harus menjauhkan hal-hal yang haram, hal-hal yang syubhat di dalam fasilitas untuk melaksanakan ibadah. Jadikanlah akhlak semacam ini. Jadi jangan sampai kita memakai atau melakukan hal yang syubhat, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang haram. Terus akhlak, jadikan akhlak. Jangan hanya ketika akan sholat saja, enggak, tapi kapan saja, di mana saja, bersama siapa saja. Jadi jenis namanya fikih peradaban. Nah, lalu kemarin ketika dalam bab istinja, di sana ada aturan dalam qadil hajat. Kita tidak diperbolehkan kencing dalam air yang sedikit, baik mengalir atau diam. Dan jangan kencing pada air yang diam walaupun banyak. Nah, boleh kalau kencing hanya pada air yang besar, tapi dalam air yang berjalan. Ini apa maksudnya? Kita melakukan semacam itu dalam rangka menjauhi semacam itu, dalam rangka larangan dari Rasulullah akan mendapatkan pahala ibadah. Tapi apa hikmahnya? Kita tahu. Hikmahnya jangan sampai kita mencemarkan lingkungan, mencemarkan tempat-tempat umum, mencemarkan barang yang milik umum. Karena sungai itu adalah tempat umum, milik umum, siapapun diperbolehkan. Jangan sampai hal ini dicemarkan dengan kencing atau buang kotoran. Nah, kalau demikian berarti kita jadikan akhlak. Usahakan jangan sampai kita mencemarkan lingkungan dengan cara membuang sampah di sembarangan tempat, membuang sampah pada sungai, kadang-kadang membuat teletong di sungai. Itu gak boleh, haram. Dalilnya apa? Rasulullah melarang kita kencing di air yang mengalir. Hanya itu saja sudah cukup. Nah, itu ajaran syariat dan kemudian dikaji dalam hikmahnya. Setelahnya ada hikmah, jadikan akhlak. Jangan sampai kita mencemarkan lingkungan, membuang kotoran sembarangan, membuang kotoran di sungai, mencemarkan sungai di mana itu digunakan oleh orang umum, kadang-kadang digunakan untuk minum. Lalu kalau sampai gundangi dengan kotoran-kotorannya sapi, apakah mereka tidak sakit? Ini namanya fikih bi'ah, fikih lingkungan. Ini ada di dalam syariat, walaupun tidak disebutkan dengan fikih lingkungan. Hanya sekarang ini yang dikembangkan ada fikih sakifah, ilmu peradaban, ada fikih lingkungan, bi'ah. Tapi sebenarnya di dalam ajaran kita bidayah saja sudah bisa menjawab. Fathul Qorib saja bisa menjawab, asalkan cerdas. Jadi tidak hanya ngaji bidayah dilarang kencing di bawah pohon, hanya terus itu saja. Jangan dikanya itu saja. Tapi hikmahnya apa di balik itu? Sampai dilarang kencing di bawah pohon yang berbuah, di jalan kencing di tempat-tempat yang teduh ketika waktu musim kemarau, di jalan kencing dan tempat-tempat yang panas di dalam waktu musim hujan, yakni yang biasa digunakan untuk didik. Jadi ini artinya apa? Kita jangan sampai mencemari tempat-tempat yang biasa digunakan kumpul seseorang, apalagi perkampungan. Nah, ini tidak boleh, haram yang semacam itu. Kalau semacam itu berarti diharamkan, makanya jangan mengganggu kepada orang, mengganggu kepada lingkungan.
Nah, kita tahu walaupun toh itu milik kita sendiri, tapi kalau mengganggu kepada lingkungan tidak boleh. Makanya apa itu namanya, kita tadi katakan membuang sampah sembarangan tidak boleh. Terus kita melakukan perbuatan yang mengganggu tetangga tidak boleh. Itu nanti diperkuat lagi ketika dalam waktu malam atau kita ada di dalam masjid tidak boleh baca Quran. Silakan baca Quran surat Kahfi semacam ini tadi. Tapi ketika membaca surat Kahfi itu nanti mengganggu kepada orang lain, mengganggu kepada orang tidur, haram. Haram. Loh, ini bagaimana maksudnya? Maksudnya yaitu ajaran hikmahnya kita tidak diperkenankan mengganggu ketenangan kepada orang lain, ketentraman orang lain. Makanya sekarang banyak pakai miniatur salon sistem bengi-bengi mubeng banter daldul tidak memperhatikan lingkungan, itu ya haram. Nah, ajaran yang ada di dalam syariat tidak boleh mengganggu kepada orang lain ini kemudian jadikan akhlak. Kapan saja, di mana saja, bersama siapa saja, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bisa mengganggu ketentraman orang lain, yang bisa mengganggu ketenangan orang lain. Ini gitu. Makanya disebut ad-dinun nasihat. Agama itu mengendaki baik kepada orang lain. Nah, jangan merusak setelahnya ditata oleh Allah Ta'ala. Makanya sekarang seperti pujian itu bagus, azan itu bagus. Tapi kalau azan terus menerus, mari azan maneh kita azan lagi yang keras, yang saya mengganggu itu nanti tidak boleh. Yang jamaah juga nggak ada. Makanya ada program dari pemerintah nanti azan dipusatkan satu saja, yang lainnya nggak usah pakai speaker atas, kan yo bagus kira ngoten kan. Rame. Diatur semacam itu rame. Wah, ini pemerintah anti Islam. Ya memang repot musuhnya orang-orang yang enggak paham itu. Itu namanya fikih lingkungan, fikih peradaban. Fikih peradaban gini kita jangan sampai membuat susah pada orang. Ini bukan berarti nggak boleh baca Quran, bukan tidak boleh pujian, tapi jangan mengganggu lingkungan. Nah, misalnya lek maghrib ngoten mawon kabeh insyaallah waktune salat kabeh waktunya sebentar, tapi misalnya zuhur, misalnya asar. Nah ini kadang orang masih zaman sekarang ini pakai Zoom, pakai apa. Kalau ada yang macam itu ya terganggu sekali. Itu saya sendiri juga sering ngalami yang semacam itu ketika sidang dengan PB pakai Zoom ngoten niku akan sering sekali karena hal-hal yang mendesak kita kumpul ke Jakarta sudah tidak memungkinkan, padahal harus segera diselesaikan, maka perlu diselesaikan dengan Zoom saja. Pakai Zoom ngene kae terus bareng ngoten enak pujian banter ngono kae. Wah yo itu namanya kayak sawe pisan. Ya buyar niku sak acarane buyar ndak karu-karuan betul karo niki. Lha ini lho. Dan keadaannya dulu dengan sekarang sudah berbeda. Biyen enggak ada permasalahan. Memang dulu itu tidak ada speaker. Nah, penak di pujian sakarepe ndak masalah, enggak ada speaker dan juga tidak ada ganggu orang kepentingan yang semacam itu. Enggak enak gitu loh. Tapi sekarang dunianya lain. Inilah fikih peradaban yang semacam ini harus kita pelajari. Dan ajaran-ajaran semacam itu tidak perlu kita mengkaji lain. Ya cukup di dalam kitab Bidayatul Hidayah, kitab Fathul Qorib bisa jawab permasalahan-permasalahan itu dengan catatan Anda bisa meresapi hikmahnya. Makanya wa yu'allimul kitaba wa yu'allimuhumul kitab. Pertama kita lakukan dengan ajaran-ajaran kitab. Di dalam melakukan ajaran-ajaran kitab ini namanya ta'abbud. Kemudian kita tahu hikmahnya. Ini namanya ta'akul. Logikanya, maksudnya apa? Jangan hanya sholat kon rukuk sujud ya rukuk sujud ngelotok. Tapi apa maksudnya kita melakukan semacam itu? Nah niki
Terus setelahnya itu kita jadikan akhlakul karimah, sikap dan perilaku kita sehari-harian di mana saja berada, kapan saja berada. Ini nanti dinamakan fikih peradaban, fikih lingkungan, fikih hadharah, sakifah, fikih bi'ah, gitu. Niki di antara yang perlu kita sekali. Makanya ngaji kitab tidak perlu besar-besar, kecil saja bisa sampai menjadi kitab besar. Kalau memang cerdas, nggak cerdas, kita besar pun jadi kecil, maka nggak bisa menyimpulkan. Ngoten.